الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بفضيلة الصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام، وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sekitar 9 hari lagi kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang kita rindukan. Dari jauh-jauh hari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Ballighna Ramadan, Ballighna Ramadan. Semoga usia kita semua sampai mengikuti semua kegiatan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita semua berbagai macam-macam kenikmatannya. Salah satunya adalah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan adalah bulan di mana dilimpahkan ribuan rahmah dan barakah, dan juga di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Tidak hanya itu saja, di bulan Ramadan bulan tausiah, bulan Allah luaskan rezeki. Jadi bermacam-macam kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini adalah bulan paling mulia. Saking banyaknya keutamaan Ramadan, sampai ada hadis yang sering kita dengar, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, ria ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk dibakar di api neraka. Subhanallah. Tapi ingat Bapak Ibu, ini hadis la asla lahu, tidak ada sumbernya sama sekali. Tidak ada sumbernya. Ini sering digaung-gaungkan ketika masuk Ramadan, ayo bergembiralah, karena jasad kita akan diharamkan dibakar di api neraka. Dan ini dimuat dalam kitab Durratun Nasihin, diambil dari kitab Umdatul Wa'idin, bahwasanya Rasul bersabda seperti itu. Dan perlu kita ketahui dari semua hadis yang kita mungkin pernah menemukan hadis tersebut, yang pertama kita perlu meneliti dulu itu hadisnya hadis apa. Di depan saya ada kitab Tahqiq Durratun Nasihin. Jadi kitab ini membahas tentang isi daripada
hadis Durratun Nasihin. Dalam kitab tersebut dimuat sekitaran ada 879 hadis. 879 hadis yang ada sumbernya, baik dari Bukhari, dari Muslim, dari Kutubus Sittah atau lain-lainnya, itu ada 536 hadis dalam kitab tersebut. Dan selebihnya yaitu 342 hadis itu semuanya la asla lahu, tidak ada sumbernya sama sekali. Boleh dikatakan hadis-hadis maudhu. Masih mending hadis dhaif. Tapi kalau hadis maudhu la asla lahu tidak boleh dikeluarkan, bahkan disandingkan kepada Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya fadilah tentang tarawih. Malam pertama, malam kedua sampai malam 30 ada keutamaan. Itu pun hadis la asla lahu, tidak ada sumber sama sekali. Jamaah rahimakumullah, Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ini hadis sahih, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban sudah di pertengahan, fala tasumu, maka haram bagi kalian berpuasa setelahnya. Jadi kita tidak boleh berpuasa kalau sudah 16 hari ke sana, hukumnya haram. Nah, kalau kita lihat hadis ini secara mutlak, tentu semua puasa haram dikerjakan setelah 15 hari Sya'ban. Oleh karenanya, disinilah pentingnya peran para ulama, para fuqaha ketika mereka menggali hadis-hadis Nabi, menafsir hadis tersebut, sehingga mereka ditempatkan, diposisikan seperti seorang dokter gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau hadis adalah obatnya, tentu para ulama adalah dokternya. Kalau dokter tahu ukurannya, dosisnya, berapa kali diminum, berapa tablet, berapa sendok, apakah sebelum atau sudah makan diminumnya, itulah para ulama-ulama. Jadi kalau kita hanya belajar hadis saja, hadis dan hadis hanya melihat dari teksnya saja, tentu kita akan mengatakan bahwa haram puasa setelah 15 hari Sya'ban. Nah, para fuqaha mereka mengatakan bahwa tidak semua puasa setelah Sya'ban itu hukumnya haram dikerjakan. Yang pertama, yang boleh kita kerjakan setelah Sya'ban 15 harinya adalah bagi bapak atau ibu yang masih punya qadha puasa Ramadan yang lalu, maka kerjakan di sebelumnya. Dan ini tidak diharamkan, bahkan dianjurkan. Karena kalau sampai seorang puasa kemudian dia membatalkan puasanya dengan udzur, maka baginya wajib mengqadha kapan dia sempat dan kapan dia ada kemampuan. Tapi tatkala datang Ramadan berikutnya tanpa ada udzur, maka wajib baginya dua perkara. Yang pertama wajib qadha, yang kedua ditambah dengan fidyah. Fidyah artinya mengeluarkan beras sebanyak berapa? 1 mud. Datang lagi Ramadan berikutnya, qadha tetap berlaku baginya, tapi fidyahnya ditambah lagi menjadi 2 kali lipat. Datang lagi Ramadan berikutnya, begitupun tambah 3 fidyah, 3 mud terus. Nah, oleh karena itu sebelum datang Ramadan, maka alangkah baiknya kita yang masih punya qadha puasa kerjakan sekarang mumpung masih ada waktu untuk kita. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, dibolehkan puasa setelah nisfu Sya'ban apabila ada orang yang rutinitas puasa Senin dan Kamis. Senin Kamis puasa. Nah, ini tidak ada larangan baginya. Tidak terlarang baginya
puasa setelah nisfu Sya'ban. Yang ketiga, ada orang kebiasaannya puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak. Nah, ketika setelah nisfu Sya'ban, baginya pun tidak ada larangan untuk puasa setelahnya. Dan juga terakhir, larangan puasa setelah nisfu Sya'ban itu berlaku bagi orang yang tidak puasa di awal. Di hari pertama Sya'ban dia tidak puasa, atau pertengahannya pun tidak puasa, maka haram baginya puasa setelah nisfu Sya'ban. Kalau puasa sebelumnya, baik tanggal 1, tanggal 13, 14 atau 15, maka itu pun sama, tidak ada larangan baginya. Ya rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji tentang bab puasa, fikih puasa ya. Kalau kita gali dari awal sampai akhir, waktunya tidak cukup, karena puasa itu panjang bahasannya. Ada fardu puasa, ada syarat puasa, ada rukun puasa, ada kewajiban puasa, ada juga sunnah-sunnah ketika puasa, makruhnya termasuk. Maka oleh karena itu, pagi hari ini saya akan membahas tentang hal-hal yang biasanya sering dipertanyakan ketika di bulan puasa. Yang pertama, tentang kewajiban puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan diwajibkan apabila terdapat 5 alasan. 5 alasan kalau sudah ada berarti wajib baginya berpuasa. Yang 2 alasan itu berkaitan secara umum. Yang 3 alasan untuk pribadi. Yang 2 yang khusus atau yang umum, yang 2 yang umum ialah bistikmali Sya'bana salasina yauman. Apabila bulan Sya'ban sudah 30 hari, berarti wajib kepada seluruh umat muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau sekarang kita lihat dalam kalender ya, itu hisabannya tidak mencapai 30 hari Sya'ban. Jadi hari Ahad yang akan datang itu tanggal 29 Sya'ban. Makanya disitulah mulai ada ru'yat nanti. Ketika di tanggal ini terru'yat hilal, maka besok harinya kalau ada terlihat besok hari Seninnya berarti puasa Ramadan. Dan malamnya kita akan mengerjakan tarawih. Tapi kalau secara hisaban 30 pas Sya'ban, nah berarti sepakat semuanya bahwa setelah itu adalah puasa Ramadan. Jadi ini yang pertama, apabila sudah sempurna 30 hari Sya'ban, maka seluruh umat muslim wajib berpuasa setelahnya. Yang kedua, ini sama secara umum juga, biru'yatil hilali bi syahadati adli syahadah, dengan sebab hilal terru'yat oleh siapa? Oleh orang yang adil syahadahnya. Ada orang yang adil syahadahnya, dia berkata bahwa demi Allah saya bersaksi bahwa saya melihat hilal misalnya. Siapakah orang yang adil syahadah? Yang pertama, orangnya mesti laki-laki, syaratnya yang bersaksi. Yang kedua, orangnya merdeka. Perempuan, seorang budak tidak masuk. Yang ketiga, orangnya pintar, rasyid. Yang keempat, zu muru'ah, punya haibah, punya wibawa. Yang kelima,
yaqidan, orangnya benar-benar terjaga, tidak tidur ketika itu. Yang keenam, natiqan, bisa bicara. Yang ketujuh, bisa mendengar. Yang kedelapan, bisa melihat. Syaratnya ini. Nah, berikutnya, orangnya pun belum pernah melakukan dosa besar sepanjang hidupnya, seperti berzina, seperti membunuh, seperti musyrik, naudzubillah, seperti menyakiti orang tua. Jadi kalau orangnya tidak pernah melakukan dosa besar, maka diterima kesaksiannya. Dan yang terakhir, tidak bermaksiat dengan maksiat kecil yang terus-terusan. Ini susah juga ini ya. Atau orangnya sering bermaksiat tetapi dia punya amal ibadah yang bisa mengalahkan maksiatnya, maka ini bisa diterima. Kalau maksiatnya lebih banyak daripada taatnya, berarti syahadahnya tertolak. Inilah syarat-syarat ketika orang bersaksi. Nah, ketika orang ini bersaksi, meskipun dia sendirian, orangnya cukup syaratnya, maka seluruh umat muslim wajib mempercayainya dan berpuasa sebagaimana dia telah melihat hilal. Dua ini adalah secara umum. Apabila dua syarat ini kumpul, maka wajib pada seluruh muslim untuk berpuasa. Yang tiga lagi itu umum, itu khusus, yaitu ketika ada orang bersaksi, dia melihat hilal tetapi orangnya tidak adil. Orangnya tidak adil. Misalnya orangnya itu sering maksiat, kemudian orangnya juga katakanlah bukan laki-laki, tidak memenuhi syarat, tapi dia melihat, maka puasa ini diwajibkan untuknya saja. Yang lainnya tidak mesti mengikuti dia. Kenapa? Karena tidak mencukupi syarat. Yang kedua, ada berita atau ada kabar bahwa hilal telah terru'yat. Ada yang mengabarkan bahwa hilal telah saya lihat. Nah, kita lihat lagi. Kalau sekiranya orang ini mausuqan bih, terpercaya orangnya, meskipun tidak memenuhi syarat tapi terpercaya, orangnya tidak pernah berdusta mungkin ya, maka kita pun wajib mengikutinya. Tapi kalau tidak dipercaya orangnya, meskipun dia mengatakan demi Allah, maka ini berlaku untuknya saja. Dan terakhir, dengan sebab ijtihad. Jadi ada orang berijtihad, dia hari ini atau malam ini tarawih belum ya, dia lihat ijtihad, ternyata hasil ijtihadnya menyatakan bahwa ini adalah malam 1 Ramadan. Misalnya kalau mungkin zaman dulu ketika masuk Ramadan ada seperti suara apa? Disebutkan di sini kasama'i min far'in mu'tad. Ada suara qahqal, bedu misalnya. Dulu begitu ketika masuk Ramadan ada suara-suara. Oh, berarti ini masuk Ramadan nih gitu. Kalau sekarang petasan mah berlaku dari tanggal-tanggal berapa itu? Dari tanggal-tanggal jauh-jauh hari udah petasan di mana-mana. Ini belum. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini, maka kewajiban puasa hanya untuknya saja. Intinya adalah yang dua tadi itu untuk umum. Yang pertama, jika sudah 30 hari Sya'ban, maka esoknya pasti itu puasa Ramadan. Yang kedua, ada seorang saksi yang benar-benar memenuhi syaratnya, maka ini bisa dipercaya dan kita bisa mengikuti apa yang dia sampaikan. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian ada pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya
Ada seseorang yang sudah puasa 30 hari. Ada seseorang musafir, dia musafir dari negaranya dalam keadaan sudah buka dia. Jadi sudah nggak puasa lagi ceritanya Pak. Jadi hari ini sudah hari Lebaran di negaranya. Pergilah dia ke negara luar, negeri lain. Ternyata di negeri tersebut hari itu adalah hari puasa, bukan hari Lebaran. Atau seperti ini, di tempat ini, di negara kita ini, hari ini adalah hari Lebaran. Pergilah kita ke luar negeri, ternyata di tempat tersebut masih puasa. Bagaimanakah hukumnya? Jawabannya di sini, idza wajadahum sha'imin wajaba 'alaihi muwafaqatuhum. Jadi kita diwajibkan mengikuti daerah yang kita datangi. Kalau di daerah tersebut memang berlaku masih puasa, maka kita pun wajib berpuasa. Jika sudah Lebaran, maka kita pun batalkan puasanya, terus ikut Lebaran di tempat tersebut. Kalau untuk urusan ini kita puasa, datang ke negeri lain ternyata tidak puasa, isinya dua pendapat. Pendapat pertama, batalkan puasa. Pendapat kedua, ikuti orang-orang tersebut. Dan berikutnya sekarang, ketika ada orang sedang safar, dia safar di akhir Ramadan atau dia safar di akhir Sya'ban, dia tidak melihat hilal, dia pergi ke negeri lain dan dia tidak puasa. Kenapa? Karena tidak melihat hilal. Berarti Rasul pernah mengatakan apabila hilal tidak terlihat dikarenakan mendung, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Akhirnya dia tidak puasa. Nah, begitu datang ke negeri lain ternyata mereka puasa gitu. Maka ini pun sama kasusnya seperti tadi. Jadi wajaba alaihi muwafaqatuhum, wajib baginya mengikuti orang-orang yang ada di tempat tersebut. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sedang ini jangan keluar di akhir Sya'ban ya, atau jangan keluar di awal bulan atau awal Syawal, bulan Syawal. Kenapa? Karena khawatir kita sudah buka ternyata mereka belum buka. Ini yang pertama. Yang kedua kaitan dengan keadaan-keadaan yang wajib diqadha tetapi wajib imsak sampai maghrib. Jadi ada 6 kasus apabila kita melakukannya maka puasanya batal, wajib imsak sampai maghrib, dan wajib qadha. Yang pertama, ala muta'addin bi fitrihi, bagi yang sengaja buka di bulan Ramadan. Dia tidak sakit, dia masih mampu, dia tidak musafir, tetapi buka baik minum ataupun makan, maka detik itu sampai maghrib haram baginya makan minum lagi, imsak. Terus nanti wajib qadha. Kalau sengaja bukanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak sengaja bukanya? Seperti orang-orang mukim, orang musafir,
mereka buka puasa karena tidak kuat, atau orang sakit, atau orang yang sudah tua tidak kuat puasa, terus dia buka akhirnya. Apakah baginya wajib imsak sampai maghrib? Tidak wajib. Sunnah baginya imsak sampai maghrib. Sama halnya orang-orang yang haid, di awal di pagi dia puasa, ternyata di siang harinya datang haid atau datang nifas, atau orang gila sembuh gitu kan. Nah, bagaimana hukumnya? Maka sunnah baginya imsak. Tidak wajib imsak, tapi sunnah saja, tapi wajib qadha. Wajib qadha. Ini yang pertama. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan walau sahwan. Bagi yang tidak berniat di malam harinya, maka hukumnya besok hari dia tidak puasa, tetapi wajib imsak dan wajib qadha. Makanya rugi ya, kita niat puasa, kita tidak niat puasa, esok harinya tidak puasa, tetapi wajib imsak dan wajib qadha. Nah, oleh karena itu Madzhab Syafi'i menghimbau alangkah baiknya di malam pertama atau kedua kita niat puasanya 1 bulan penuh. Itu meskipun diwajibkan tiap malam berniat, tapi jaga-jaga ketika 1 malam kita tidak niat, maka kita ambil pendapat mazhab yang lain, yaitu mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki ini mereka cukup niat di awal saja, yang lainnya tidak usah. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi. Niat saya puasa sebulan Ramadan penuh. Karena syaratnya niat di puasa fardu itu harus dari mulai maghrib sampai menjelang subuh niatnya itu. Kalau sudah subuh atau sebelum maghrib tidak sah niat. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah seperti Senin, Kamis, Asyura dan lain-lainnya, tidak dimestikan niatnya di malam hari, boleh di siang hari pun gitu. Sepanjang belum zuhur masih boleh niat puasa, dengan syarat belum makan dan belum minum. Ini pendapat yang sahih. Pendapat sahih mengatakan itu. Tetapi Bapak Ibu, ada pendapat yang lemah. Pendapat lemah mengatakan sepanjang belum asar masih berlaku niat puasa. Dan meskipun dia sudah makan minum di pagi harinya, masih boleh niat puasa sunnah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketika puasa Senin Kamis atau puasa Asyura dan sebagainya datang ke tempat, ke rumah teman atau keluarga, disuguhi makan aja. Setelah makan puasa lagi. Ada puasa Syawal 6 hari. Nih, ada orang rajin banget, rajin dia puasa 1 hari Syawal Lebaran. Hari keduanya langsung puasa dia. Ada yang begitu kan? Itu kan hari makan biasanya tuh. Tapi dia puasa. Nah, bagaimana nih solusinya? Ya makan aja. Makan, minum, nanti puasa lagi niat. Ya meskipun ini pendapat lemah. Ini pendapat yang lemah, tapi dibolehkan. Ini kan puasa sunnah. Kalau sunnah jangan ditekan-tekan gitu. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak memberatkan bagi kalian dalam urusan agama. Ini sunnah kok, kenapa diberat-beratkan? Ini saya jadi ingat kemarin tuh ketika ada muzakarah di Sentul Bayan. Itu
Jadi ada salah satu ustaz mengatakan bahwa boleh kita puasa sunnah, niat puasanya itu sebelum zuhur, dan bahkan minum makan pun masih dibolehkan berpuasa. Ini pendapat hebat ini. Bahkan sebelum asar Pak masih berlaku ini. Pagi-pagi kita ngopi, ngudut, makan kan. Terus zuhur juga makan, minum, makan siang. Itu puasa boleh. Puasa. Niat saya puasa di hari ini karena Allah Ta'ala. Salah. Ya, tapi jangan jadikan kebiasaan Pak. Ayo biasain. Ini jaga-jaga ya, kasus seperti orang yang biasa puasa rutin gitu kan, puasa rutin dia, aduh besok ada undangan makan minum gimana, nggak usah risau, makan aja gitu, kan afdol. Kalau misalnya masih ingin puasa, ya puasa lagi teruskan, gak ada masalah. Itu saya temukan dalam kitab Bajuri. Itu dia ada yang mengatakan wakilah, ada pendapat seperti itu. Cuman tidak disebutkan siapa yang mengatakan ini. Jadi ketika ada dalam kitab ada wakilah disebutkan atau ada yang berpendapat tanpa menyebutkan orangnya, itu biasanya si pengarang. Orang yang mengatakan itu, yang berfatwa seperti itu masih ada orangnya, masih hidup. Makanya disembunyikan namanya. Tapi kalau sudah meninggal dunia disebutkan waqala fulan, waqala syekh fulan. Ya. Jadi Bapak kalau mau puasa, hari ini hari apa nih? Sabtu. Nggak boleh Sabtu puasa. Sabtu nggak boleh kita puasa kecuali disandingkan dengan hari sebelumnya atau sudahnya. Jumat Sabtu boleh. Ahad sendiri nggak boleh. Ahad Sabtu boleh, Ahad Senin boleh, karena menyendiri gitu. Termasuk Jumat Pak. Jadi 3 hari ini tidak boleh kita puasa menyendiri. Jumat saja, Sabtu saja, Ahad saja nggak boleh. Harus ada berdampingan dua. Karena Jumat ini adalah hari Lebaran untuk orang mukmin. Sabtu hari Lebaran untuk orang-orang Yahudi. Hari Ahad hari Lebaran untuk orang-orang Nasrani. Makanya nggak boleh puasa menyendiri, harus ada temannya. Ini yang kedua Pak ya. Jadi kalau orang tidak berniat di malam harinya, maka wajib baginya imsak dan wajib baginya qadha. Yang ketiga sekarang, ala man tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilaf. Ada orang sahur menduga masih ada waktu sahur, ternyata sudah habis waktunya. Nah ini nih, jam berapa sekarang? Jam 4:30. Masih ada nggak ya waktu sahur? Masih ada. Nah dia punya dugaan seperti itu, masih ada ini. Makanlah dia. Ternyata subuh itu pas jam 4:30 misalnya. Maka siang harinya dia wajib imsak dan wajib qadha. Tidak puasa dia, tapi wajib imsak, wajib qadha. Beda kalau orang yang ragu Pak. Ini ada yang menduga, apalagi meyakini, ini menduga saja. Dia punya dugaan masih ada waktu sahur, apalagi yakin. Maka ketika dia melakukan itu dan ternyata tidak sesuai, ternyata sudah habis waktunya, maka siang harinya wajib imsak. Beda dengan orang yang ragu. Kalau ragu, ini masih ada enggak ya? Jangan, semoga masih ada. Nah, dia ragu kan, makanlah dia makan. Ternyata masih sudah habis waktunya. Nah, baginya tidak wajib imsak. Tidak wajib imsak, tidak wajib qadha, puasa teruskan saja. Nah, berikutnya adalah yang keempat, alaman aftara dhannan dhonal ghuruba fabana khilafu. Ada orang buka di bulan Ramadan menduga bahwa sudah maghrib, ternyata belum. Nah ini nih, hati-hati. Makanya sekarang banyak prank Pak, banyak prank di HP itu, di TV juga. Kadang menjelang maghrib ada suara azan kan? Itu padahal iklan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib. Belum iklan itu, mainlah dia. Ternyata belum maghrib. Nah berarti sisanya imsak.
imsak sisanya, dan wajib qadha. Makanya buru-buru. Memang sunnah takjil apabila maghrib sudah masuk, sunnah takjil menyegerakan. Tapi lihat dulu bener nggak nih? Lihat dulu. Atau anak-anak kecil mungkin, atau orang iseng di masjid dulu kan ada beduk ya, ada kohkol tuh. Misalnya orang yang iseng tung maghrib, padahal bukan. Hati-hati. Patokan kita apa? Ada jam nih gitu kan, atau ada HP juga. Hati-hati. Kalau sampai kejadian seperti itu, maka kita wajib imsak sisa waktunya dan wajib qadha. Nah, berikutnya yang kelima, ala man bana lahu yaumu salasina Sya'ban annahu min Ramadan. Bagi orang yang meyakini yang jelas-jelas bahwa hari ke-30 itu di Sya'ban adalah hari Ramadan. Jadi Sya'ban hanya 29 hari dan 30 harinya itu ternyata tanggal 1 Ramadan. Nah, bagi yang sudah jelas-jelas itu adalah hari pertama Ramadan, tapi dia malah tidak puasa karena dia menganggap kan belum 30 hari Sya'ban. Nah, ya dia puasa, dia nggak puasa padahal sudah yakin. Mungkin semua orang mengumumkan bahwa itu hari Ramadan. Dia punya keyakinan ini belum 30 Sya'ban nih. Nah, maka wajib bagi orang yang buka di tanggal 30 Sya'ban padahal itu tanggal 1 Ramadan, wajib imsak dan wajib qadha. Dan terakhir Bapak Ibu, ini yang perlu yang sering kita lakukan nih. Bagi orang yang mandi di siang hari dan Ramadan kemudian masuk air gitu. Nah, ini hati-hati nih. Hati-hati kalau kita puasa, kalau kita mandinya bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib, mandi pengen seger kita badan. Nah, ternyata masuklah air ke telinga kita. Atau kita madmadah, kita kumur-kumur, tapi mubalaghah dengan sungguh-sungguh, masuklah air. Atau istinsyak, menghirup air secara keras, sedot, masuklah air ke dalam pangkal hidungnya. Nah, 3 hal ini, masuk air, kemudian masuk air ke tenggorokan, ke hidung, dan terakhir ketika kita mandinya bukan mandi wajib, mandi sunnah, kemudian masuk air, maka setelah itu dia wajib imsak sampai maghrib dan wajib qadha puasanya. Makanya nggak ada kesunahan di bulan Ramadan, nggak ada sunnah mandi, nggak ada. Jadi selama Ramadan kita dianjurkan mandinya itu berubah, yang biasanya siang hari menjadi malam hari. 1 ba'dal maghrib sunnahnya, 2 sebelum subuh, ini sunnahnya. Kalau mau dandan, mau pakai harum-haruman, wangi-wangian, nanti di malam hari. Di siang hari nggak ada kesunahan pakai minyak wangi, nggak ada di Ramadan ya. Kenapa? Karena bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada minyak misik. Makanya nggak ada kesunahan minyak wangi, kemudian mandi, biasa saja. Dan bahkan kalau bisa di siang hari Ramadan kita BAB-nya diganti Pak Ibu menjadi malam hari. BAB-nya malam hari. Dan kalau kita BAB, ceboknya jangan pakai ujung jari ini Pak Ibu, yang pakai ujung jari. Kenapa? Karena khawatir nanti masuk ketika apa sih namanya tuh yang keluar tuh? Apa? Yang kita kalau BAB itu keluar tuh apa namanya tuh? Anusnya tuh apa sih namanya? Kalok apa namanya tuh? Jadi kalau misalnya ketika keluar kotorannya, nah kemudian si ujung jari ini menempel kemana? Ke yang keluar itu anusnya. Nah berarti ini termasuk memasukkan sesuatu ke dalam lubang, batal puasanya. Bukan dengan ini kalau kita ceboknya nanti, tapi pakai telapak jari ini nih, ini begini.
bukan begini, nanti bahaya ini bisa masuk. Makanya nggak boleh kita sedang puasa BAB di dalam air. Kenapa? Ketika keluar kotoran otomatis masuk air nanti. Termasuk kentut Pak, kentut juga sama, kentut di dalam air kalau sengaja put, nah naik lagi nanti. Dan termasuk pula kalau kita BAB-nya keras Pak, keras nih, susah keluarnya. Kemudian karena mungkin kita kesal, ditarik lagi ke dalam, batal puasanya. Batal puasanya, nggak boleh. Kecuali tidak sengaja masuk lagi. Kita enak-enak BAB gitu kan, keras, ada suara petasan, duar, naik lagi ke atas, naik. Itu nggak sengaja, ini nggak batal puasanya. Demikianlah Bapak Ibu rahimakumullah. Ini cuman yang sering dipertanyakan saja. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Azan TV? Kenapa? Patokan kita di sini Pak, bukan di TV. Kecuali TV Tangerang gitu. TV-nya TV Arafah itu ya. Kan biasanya beda-beda antara tempat dengan tempat beda. Ada yang 2 menit, 1 menit ya. Kalau masih sekitarnya nih, kita masuk ke sekitarnya. Jakarta azan misalnya di Jakarta nih. Tapi kita sekitarnya masuk, ikut aja buka aja, nggak usah nunggu. Yang ada karena pernah kejadian dia patokannya azan di masjidnya dia. Kalau bukan masjid dia nggak mau buka. Dia mau jadi kok nggak azan orang ini. Di tangga azan, TV apalagi. Ternyata yang muadzinnya makan dulu ternyata. Makan baru dia azan. Udah 5 menit lewat kan mungkin dia kesel, datang. Kenapa nggak azan? Ternyata makan dia. Jadi patokannya itu apa? Patokannya kalau sudah masuk waktu, kan kita punya HP Pak, ya. Ada HP itu yang benar-benar akurat jamnya dan untuk waktu sekitarnya juga udah akurat. Nah, ketika masuk di menit itu di HP kita udah masuk waktu. Daerah Tangerang, Kelapa Dua misalnya nih sudah masuk waktu jam. Tapi perhatikan dulu ini benar nggak nih, akurat nggak nih jadwal di sini. Kalau akurat, bismillah sudah buka. Masih ada? Itu tadi ini kan tanggal 21 Saban ya Pak. Tadi bilangnya tanggal 15 Saban itu terakhir puasa untuk Allah. Jadi pertanggal 16 Saban itu sudah haram hukumnya. Apa ini? Enggak. Jadi haramnya puasa setelah nisfu Syaban itu berlaku 1 bagi yang belum puasa sebelumnya. 2 bagi yang tidak rutin. Nah, kalau misalnya ada orang punya kewajiban qada puasa, itu tidak ada larangan baginya. Tidak dilarang puasa setelah nisfu Sya'ban. Bahkan dianjurkan bagi yang punya qada puasa, maka mumpung belum datang Ramadan, silakan puasa. Kerjakan seketika. Karena kalau sudah masuk Ramadan, wajib 2 baginya. 1 wajib qada, 2 wajib fidyah nantinya. Itu Pak. Ini masalah keyakinan dan kepercayaan. Fenomena Muhammadiyah dulu atau komunitas dulu tuh gimana cara kita menyikapinya? Pakai yang mana tuh? Pakai karena mungkin besok ini Muhammadiyah tanggal 10, komunitas tanggal 11. Itu kan masalah keyakinan dan kepercayaan nih. Itu sarannya itu seperti apa kan? Karena kan kadang-kadang kepercayaan pemerintah, tapi dia juga bukan orang Muhammadiyah. Gitu. Jadi yang kita ambil itu adalah al-jamaah. Al-jamaah kelompok terbesar itu kita ambil. Jadi ketika Nabi pernah mengatakan idza ikhtalaftum
ketika kalian berselisih, ini mengatakan tanggal sekian puasa, ini mengatakan tanggal sekian puasa, maka fa'alaikum, kata Nabi, bisawadil a'zam, maka ambil golongan terbanyak. Kalau misalnya golongan terbanyak adalah pemerintah, kita ambil pemerintah, ikuti mereka, karena mereka pun tidak gegabah juga ketika menetapkan 1 Ramadan. Ada buktinya dari ormas apa bersaksi bahwa ini dikumpulkan semuanya. Nah ini, tapi sekali lagi, jika kita keyakinan kita percaya kepada yang lebih sedikit daripada yang banyak, kita ke arah sana misalnya, maka kita wajib mengikuti yang sedikit ini. Jadi kembali kepada keyakinan kita ini. Kalau kita yakin bahwa jumlah yang sedikit ternyata ini menurut saya yang benar nih, ikuti mereka. Yang banyak jangan. Kalau kita yakin ya. Nah kalau ragu ini begini, pusing saya. Nah ambillah pendapat yang terbanyak. Gitu. Jadi kembali kepada diri kita. Kita nggak bisa nyalahin juga ini salah, ini benar, nggak bisa. Insya Allah semuanya benar, insya Allah. Jadi kita nggak usah ribut-ribut ketika ada perbedaan penetapan 1 Ramadan. Yang penting kita puasa, Pak. Yang begini ribut-ribut, nggak usah puasa lah, akhirnya daripada nggak ribut-ribut. Nah, bagaimana terkait dengan yang disampaikan Pak Didi tadi ya, mengikut yang banyak ataupun apa yang terbanyak tadi ya. Nah, mungkin ada di antara kita ada kasusnya begini nih. Oke, puasanya ngambil pemerintah, tapi ternyata di akhirnya wah ini kayaknya lebih duluan. Nah, dengan kasus yang seperti ini gimana? Itu namanya talfik, itu talfik, ngambil yang enak-enaknya aja nih. Kan sama seperti begini, Pak. Jadi ada di antara pendapat mazhab dalam hal cara berwuduknya ringan tapi pembatalannya berat gitu. Ada lagi yang pendapat mazhab lain wuduknya berat tapi pembatalannya ringan. Nah, dia ambil yang ringan akhirnya nih. Mazhab ini mengatakan kalau kita wudu itu cukup ambil air terus tempelkan ke 1 helai rambut saja cukup sah. Ambil, udah cukup. Ini kan ringan. Diambil pendapat itu. Kemudian yang ringannya lagi, kalau kita bersentuhan kulit dengan perempuan yang halal dinikah, kalau misalnya kita nggak ada syahwat, nempel doang, nggak batal puasa, nggak batal wudu. Nah dia ambil pendapat itu. Jadi wudunya wudu ringan, pembatalannya pun sama ringan. Ini namanya talfik, tidak boleh. Hingga konsisten katanya kalau bahasa ya. Jadi kalau misalnya pendapat mazhab mengatakan jadi wudunya Syafi'i itu ambil air, tempelkan ke 1 helai saja cukup sah. Tapi ketika bersentuhan kulit dengan perempuan yang halal dinikah, ada syahwat, nggak ada syahwat, mau tua, mau muda, batal wudunya. Mazhab Hanafi mengatakan tidak bisa segini, harus semuanya. Ambil air, terus tempelkan semua, usapkan semua tangan ini ke rambut, ke kepala, semuanya. Ini kan berat. Jangan sampai 1 pun tidak kena. Tapi pembatalannya ringan gitu. Jadi kalau kita bersentuhan kulit dengan perempuan lain itu tidak batal. Nah kalau orang mengambil yang ringannya saya kayak tadi kan, untuk penetapan 1 puasa ambil pemerintah. Biasanya kan agak lambat tuh pemerintah kan, agak lambat pemerintah. Diambillah itu karena nggak mau puasa dia. Begitu Ramadannya, begitu Lebarannya, yang paling cepat mana? Muhammadiyah. Ikut ya Muhammadiyah. Nggak boleh itu, nggak boleh begitu. Jadi intinya kalau dia pertamanya mengambil pemerintah, maka Lebarannya pun sama. Kalau awalnya dia mengambil Muhammadiyah misalnya, maka Lebarannya pun sama. Itu baru konsisten namanya. Sudah cukup? Satu lagi tak? Ini mungkin sering terjadi ya, bahkan akan terjadi kepada anak cucu
kita nanti terkait dengan kaitannya dengan qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah misalnya kasus adalah orang yang sedang hamil, sudah hamil, dan ternyata nggak kuat ya untuk puasa, nggak kuat untuk puasa. Singkat cerita, ini tidak berpuasa. Nah, bagaimana dalam kaitannya dengan tadi fidyah dan qadha-nya? Apakah dua-duanya atau salah satunya? Hanya qadha saja atau fidyah? Baik. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil atau ibu menyusui ketika mereka puasa dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena badan saya takut kurus misalnya. Dia nggak ke anak Pak, ke badan dia pribadi. Kalau tujuannya dia buka puasa karena sayang kepada badannya sendiri, maka wajib baginya satu qadha saja. Tapi ketika dia buka puasa karena karena sayang kepada orang lain, janin contohnya, dia sayang ke janin dia, nanti anak saya gimana, janin saya gimana kalau saya puasa, susunya kurang sehat lah, apalah, akhirnya dia buka. Kenapa? Karena khawatir anaknya. Nah kalau tujuan karena khawatir ke anaknya, wajib dua, satu qadha, dua fidyah. Termasuk orang yang menyelamatkan ketika dia puasa, ada orang tenggelam misalnya nih, dia kasihan ke orang itu kan, kasihan ke orang itu, dia hanya loncat menyelamatkan, ternyata gara-gara dia menyelamatkan batal puasanya, maka ini pun sama, wajib dua, qadha, fidyah. Jadi kalau kita buka puasa karena tujuan sayang ke orang lain, khawatir ke orang lain, termasuk anak sendiri ya, seperti orang yang hamil, yang menyusui, atau orang yang menyelamatkan ketika tenggelam, maka dua kewajibannya, satu qadha, dua fidyah. Ada juga ini saya sebutkan sini ya, ada diantaranya kan ada yang wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ada wajib fidyah, tidak usah qadha. Ada tidak ada fidyah, tidak ada qadha, ada dua-duanya. Yang pertama, ada yang wajib qadha dan wajib fidyah. Yang tadi itu kasusnya ialah orang yang hamil atau menyusui, alasan dia buka karena khawatir takut kenapa-napa kepada janinnya atau anaknya sendiri, termasuk juga yang menyelamatkan tadi. Yang kedua, ada orang yang wajib qadha dan termasuk juga wajib fidyah, ialah orang yang sengaja mengakhir-akhirkan puasa qadha Ramadan sehingga datanglah Ramadan berikutnya. Ini dua wajibnya. Dia tahun 2023 punya kewajiban puasa qadha. Ternyata 2024 belum juga dikerjakan qadha puasanya, maka nanti setelah Syawal wajib dua baginya, satu qadha, dua fidyah. Tapi kalau misalnya Ramadan yang 2024 belum datang, nah sekarang nih detik terakhir ini dia puasa, maka cuma satu saja, hanya qadha saja. Nah kemudian yang berikutnya ada yang wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Seperti orang yang lupa niat di malam hari, orang yang sengaja buka di siang hari tapi bukan jima ya, bukan hubungan badan, atau orang yang berpenyakit, maka bagi mereka ketika buka puasa cuman wajib qadha saja, tidak wajib fidyah kalau belum datang Ramadan berikutnya. Yang ketiga, ada yang wajib fidyah tapi tidak usah qadha, fidyah saja, beras keluarkan gitu. Siapakah mereka? Satu, orang yang sudah tidak kuat puasa, seperti lansia. Sudah lansia, umurnya sudah benar-benar tua, maka bagi mereka itu tidak usah puasa, cukup fidyah saja. Kapan dikeluarkan fidyah?
Baiknya dikeluarkan, wajibnya itu setelah Ramadan selesai, fidyah keluarkan. Jadi fidyah, kalau kita punya fidyah, keluarkannya kapan? Setelah selesai Ramadan. Bolehkah dikeluarkan ketika Ramadan? Boleh. Jadi ketika subuh masuk di hari pertama, kedua, fidyah keluar. Fidyah keluar, boleh. Kalau sebelumnya boleh nggak fidyah dikeluarkan? Karena ada sebagian orang Ramadan belum masuk, fidyah keluar karena melihat orang banyak butuhnya kan, banyak butuh Ramadan, dia keluarkan fidyah nih, fidyah bapak saya, fidyah ibu saya. Bolehkah itu? Pendapat sahih tidak boleh, tapi ada pendapat yang lemah membolehkan. Jadi boleh kita ambil pendapat ini kalau memang berat gitu kan, bisa untuk membantu mereka yang masuk Ramadan atau puasa. Dan terakhir, ada yang tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Enak nih. Tidak usah qadha, tidak usah fidyah. Siapakah mereka? Hanya satu. Mereka adalah orang gila. Orang gila nggak usah qadha, nggak usah fidyah. Gimana mau hidup? Ini orang nggak wajib puasa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah